Nama aslinya adalah Raden Mas Sapardan, putra Pakubuwono V yang lahir dari istri Raden Ayu Sosrokusumo, keturunan Ki Juru Martani. Pakubuwono VI naik tahta tanggal 15 September tahun 1823, selang 10 hari setelah kematian ayahnya. Pakubuwono VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Namun, sebagai seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, Pakubuwono VI berusaha menutupi persekutuannya itu. Penulis naskah-naskah babat waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro menggunakan bahasa simbolis. Misalnya, Pakubuwono VI dikisahkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau bertapa di hutan Krendawahana, padahal sebenarnya ia pergi menemui Pangeran Diponegoro secara diam-diam. Pangeran Diponegoro juga pernah menyusup ke dalam keraton Surakarta untuk berunding dengan Pakubuwono VI seputar sikap Mangkunegara dan Madura. Ketika Belanda tiba, mereka pura-pura bertikai dan saling menyerang. Konon, kereta Pangeran Diponegoro tertinggal dan segera ditanam di dalam keraton oleh Pakubuwono VI. Dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Pakubuwono VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan, ia juga mengirim pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut. Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Sasaran berikutnya ialah Pakubuwono VI. Kecurigaan Belanda dilatar belakangi oleh penolakan Pakubuwono VI atas penyerahan beberapa wilayah Surakarta kepada Belanda. Belanda berusaha mencari bukti untuk menangkap Pakubuwono VI. Juru tulis keraton yang bernama Mas Pajangsuara, ayah Ranggawarsita, ditangkap untuk dimintai keterangan. Sebagai anggota keluarga Yasadipura yang anti-Belanda, Pajangsuara menolak membocorkan hubungan rahasia Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Ia akhirnya mati setelah disiksa secara kejam. Konon jenazahnya ditemukan penduduk di sekitar luar Batang. Belanda tetap saja menangkap Pakubuwono VI dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni tahun 1830 dengan alasan bahwa Mas Pajangsuara sudah membocorkan semuanya, dan kini ia hidup nyaman di Batavia. Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwono VI, yaitu Pakubuwono IX dengan putra Mas Pajangsuara, yaitu Ranggawarsita. Pakubuwono IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwono VI berangkat ke Ambon. Tahta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwono VI, yang bergelar Pakubuwono VII. Pakubuwono VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni tahun 1849. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpesiar di laut. Pada tahun 1957 jasad Pakubuwono VI dipindahkan dari Ambon ke Astana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga Raja Keturunan Mataram. Pada saat makamnya digali, ditemukan bukti bahwa tengkorak Pakubuwono VI berlubang di bagian dahi. Menurut analisis Jenderal TNI Pangeran Haryo Jatikusumo, putra Pakubuwono X, lubang tersebut seukuran peluru senapan Baker Rifle. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwono VI jelas bukan mati karena bunuh diri, apalagi kecelakaan saat berpesiar. Raja Surakarta yang anti penjajahan ini diperkirakan mati dibunuh dengan cara ditembak pada bagian dahi.